Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Hari ini kita akan sharing ya sebuah materi yang menurut saya sangat luar biasa. Ya, materi ini akan sangat bagus ya untuk kita yang berada di dalam suatu perusahaan atau dalam usia pekerjaan kita yang sudah lumayan lama ya. Jadi gini teman-teman, yang kita akan bahas pada kali ini adalah bagaimana sih caranya kita bikin habit yang baik dalam pekerjaan ya. Saya akan sedikit memberikan contoh ya kecil ya bagaimana habit itu terbentuk ya. Mungkin kita bisa lihat ya dulu waktu kita masih kecil ya. Orang tua kita ya itu tiap hari tiap saat selalu mengingatkan kita ya terkait dengan apa, terkait dengan kewajiban kita ya, yaitu sholat atau ibadah ya. Nah dari situ kita bisa mengambil suatu pelajaran ya. Waktu dulu orang tua kita itu tanpa lelah, tanpa putus asa selalu mengingatkan kita untuk tidak melupakan ibadah ya, khususnya sholat 5 waktu ya. Akhirnya tanpa terasa ya, mungkin waktu dulu ya kita disuruh sholat itu kita anggaplah pada usia kurang lebih sekitar 10 tahun ya. 10 tahun sampai dengan mungkin orang tua masih mengingatkan kita di usia mungkin selepas sekolah ya, atau kita anggap usia sekolah itu selesai di sekitar 17 atau 18 tahun ya. Nah, dari situ kita bisa melihat ya proses yang sangat panjang yang continue yang dilakukan oleh orang tua kita ya untuk membentuk habit kita ya, agar kita tidak melupakan hal satu yang namanya kewajiban, yaitu ibadah ya. Berarti selama 8 tahun, kurang lebih 8 tahun orang tua kita selalu mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan ibadah atau sholat ya. Nah, kita bisa melihat ya hasil dari konsistensi orang tua kita ya, setelah kita melakukan waktu yang lumayan panjang ya, 8 tahun ya. Biasanya setelah itu kita akan merasa kalau misalkan kita meninggalkan ibadah atau sholat 5 waktu ya, misalkan 1 waktu aja itu kita merasa seperti bersalah atau berdosa. Nah, sebetulnya secara tidak langsung memang konteksnya itu ada dua ya, antara religius ya kita dengan Tuhan, dan konteks secara alami kita dibentuk ya sebagai bentuk habit kita ya untuk melakukan sesuatu hal yang rutinitas gitu loh ya. Nah dari situ kita bisa mengambil satu pelajaran penting ya, untuk membentuk hal yang sifatnya wajib aja itu perlu konsistensi dan effort yang luar biasa ya. Nah dan satu lagi yang terpenting adalah kita punya satu mentor ya, satu mentor yang bisa mendampingi kita untuk melakukan proses tersebut gitu loh ya. Berarti dua hal ini yang sangat penting ya, tercapainya hasil itu bisa maksimal atau tidak gitu loh ya kan. Nah dari situ akhirnya kita bisa mengambil satu pelajaran penting ya. Sebetulnya kalau misalkan kita mau membentuk habit yang baik, habit yang bagus ya, pertama kita perlu mentor yang bagus ya, seperti layaknya seorang ayah ya. Berarti kalau misalkan kita posisi ada di perusahaan, kita sebagai seorang leader, kita sebagai seorang atasan, kita harus bisa memberlakukan posisi kita itu sebagai seorang ayah untuk anak-anak kita ya, tanpa adanya rasa pamrih. Jadi untuk membentuk anak-anak kita menjadi satu kepribadian yang sangat bagus ya untuk dirinya ataupun untuk perusahaannya ya. Yang kedua adalah konsistensi ya kan ya. Jadi bukan hanya mentor yang bagus ya,
tapi konsistensi pun sangat penting untuk menentukan hasil akhirnya. Ya, pada saat konsistensi ini nggak ada, saya yakin ya proses itu akan kembali lagi ke nol. Ya, jadi di sini ya yang mau saya titik beratkan adalah pada saat posisi kita sebagai seorang atasan, ya posisikan kita adalah sebagai seorang ayah, ya, untuk membentuk anak-anak kita menjadi pribadi yang bagus dalam hal bekerja atau apapun, ya. Yang kedua, ya, perlu adanya konsistensi ya dalam proses tersebut, pengawalan proses tersebut. Ya, kalau misalkan kita butuh 1 tahun ya untuk membentuk seseorang habit menjadi lebih baik, berarti fokus konsistensi kita dalam 1 tahun itu jangan sampai hilang, gitu loh ya. 2 hal itu kalau misalkan kita lakukan, insya Allah ya kita ataupun tim kita ataupun perusahaan kita akan semakin maju, akan semakin growth ya, dan target pun akan mudah untuk dicapai. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.